Saya pada waktu 92 itu bangkrut dan sempat menjadi supir taksi selama 4 tahun. Karena saya punya tanggungan di bank dan macet, aset saya jual. Tahun 2001 saya mulai bikin cuka apel. Pada kesempatan kali ini saya mau bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha sukses yang dulunya pernah mengalami kegagalan, kebangkrutan, bahkan dia sempat terpuruk. Saat terpuruk dan mengalami kebangkrutan, dia pernah menjalani sebagai sopir taksi selama 4 tahun. Dan menariknya, dia tetap semangat, tetap gigih, dan tetap ulet dalam menjalankan bisnis rintisannya. Dan akhirnya dia bisa membalikkan sebuah keadaan dan kini dia menjadi sukses. Seperti apa kisahnya? Mari kita bertemu langsung dengan Bapak Hari Wibowo, pemilik Cuka Apel Thaista. Kita bertemu di pabriknya. Oke, saya sudah berada di pabrik Cuka Apel Thaista. Nanti saya akan bertemu dengan pemiliknya langsung, yakni Bapak Hari Wibowo. Pengen tahu kisah suksesnya dan berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh Bapak Hari Wibowo ini. Perjalanan meraih sebuah kesuksesan sebagai pengusaha dijalani banyak rintangan, jatuh bangun, bahkan pernah terjegal oleh kebangkrutan. Ia harus menelan pil pahit dan dipaksa keadaan untuk bekerja sebagai supir taksi selama 4 tahun demi ngebulnya asap di dapur. Namun demikian, tak membuat Hari Wibowo kapok berbisnis. Cita-citanya menjadi pengusaha tak redup, bahkan ia selalu mengedepankan rasa optimisnya. Mengetahui hong shui-nya air, pria yang bicaranya ceplas-ceplos ini menjatuhkan pilihan usahanya dengan mencoba membuat cuka apel. Momen inilah yang membuat ia bangkit mengembangkan bisnisnya. Saya pada waktu 92 itu dalam keadaan bangkrut lah dan sempat menjadi supir taksi selama 4 tahun. Jadi belum sampai tahun 2000 itu 92 saya pegang taksi sampai 1996. Dan pada waktu itu memang keadaan susah benar, karena saya punya tanggungan di bank dan macet. Dan pada waktu itu saya ketemu seorang teman, ya baru kenal, tapi dia memberi saya suatu kesempatan untuk saya bisa berkarir kembali. Dan pada waktu itu saya usahakan dengan bermodal 10 karton suatu produk yang diberi teman saya itu bisa meledak dengan omset 1 bulan 13 truk. Ya memang luar biasa, mukjizat datang pada saya. Meski Hari Wibowo tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, pria yang suka mencoba hal-hal baru ini secara otodidak bereksperimen untuk menemukan manfaat cuka apel. Setelah uji coba lab dan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Malang, Hari akhirnya menemukan produk berlimpah manfaat yang ia harapkan. Saat mengawali usahanya, Hari pun dihadang oleh pengetahuan masyarakat tentang manfaat cuka apel, hingga akhirnya sering ditolak dan bahkan banyak yang mencibirnya. Namun tantangan itu membuatnya kian gigih. Tanpa kenal lelah, ia memperkenalkan cuka apel ke masyarakat. Tahun 2001 saya mulai bikin cuka apel. Dan cuka apel pada waktu kita masih kecil-kecilan di rumah kontrakan P36, dan pada waktu itu banyak orang mencibir bahwa cuka apel itu apa dan apa manfaatnya. Padahal saya tahu bahwa cuka apel itu adalah apple vinegar kalau di luar negeri sana, dan sudah banyak dikenal orang 5.000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu saya nyupir taksi itu
Cuka apel Taista itu kita buat dengan kecil-kecil, itu kita bawa, dengan kita pasarkan, brosur kita bagi ke penumpang, dan penumpang baca pada waktu itu, ini apa Pak, ini apa. Habisnya saya terangkan, dan akhirnya dia butuh, dan akhirnya bisa luar biasa ya. Karena cuka apel ini memang ya semua itu jalan Tuhan lah. Tuhan kalau mengembalikan kita punya nasib itu, kita bisa kembali lagi menjadi saat inilah. Dan pada waktu saya pertama membuat itu, banyak orang mencibir. Tapi sekarang cuka apel sudah merata sampai seluruh provinsi Indonesia. Berkat kegigihan kakek 5 cucu ini, kini produk cuka apel semakin berkembang pesat. Dari awalnya hanya 25 kg apel, kini setiap harinya bisa memproduksi cuka apel lebih dari 4 ton apel tiap harinya. Bahkan pengembangannya di luar dugaan. Kini Hariwibowo sudah bisa mengembangkan varian produknya lebih dari 10 produk. Produk terbarunya yakni masih menggunakan campuran cuka apel, yaitu Venacare, yang akhir-akhir ini sedang dicari banyak orang karena manfaatnya yang sangat luar biasa untuk kesehatan jantung. Produk-produk Taista sudah merata di seantero Nusantara. Berawal dari usaha rumahan, bisnis Hari terus berkembang hingga berdiri pabrik cuka apel yang luas di Pandaan, Jawa Timur, dengan puluhan pegawai dan karyawan. Bahkan saat ini, pabrik cuka apel Taista sudah mengalami renovasi gedung dan penambahan mesin-mesin otomatis yang baru dan higienis. Hal ini karena tuntutan regulasi dari pemerintah yang mengharuskan produk-produk minuman kesehatan harus berstandar CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional berstandar. Dan sekarang ini kita sudah mulai meningkat pada waktu regulasi dari pemerintah untuk membentuk suatu perusahaan yang sarananya harus higienis. Tanggal 14 Februari kemarin sertifikat CPOTB kita dan sudah keluar. Maka dengan itu orientasi kita bisa ke ekspor. Pak Hari itu orangnya disiplin, masih biasa orangnya makan ya sama. Kalau saya ada keluhan sampai anak saya itu lulus kuliah, lulus ya gimana, sampai anak saya nikah, sampai ya semuanya ya. Bos saya itu, sekarang saya manggil bos. Dulu teman? Iya, dulu teman. Sekarang ya saya manggil bos. Ya itu saya ngikuti ya sampai 15 tahun ini sudah. Beliau selalu memesankan pada saya, yaitu adalah disiplin. Bangun pagi itu adalah nomor satu yang paling penting. Karena disiplin ini membuat mental kita menjadi terbentuk bahwa kita harus berusaha lebih keras. Di dunia ini memang tidak ada yang semudah yang kita bayangkan. Jadi dengan bangun pagi itu membuat kita membentuk mental kita menjadi kuat. Pak Hari selalu memberikan wejangan kepada saya untuk selalu memberikan tepat waktu bila berjanji dengan orang. Saya mendapatkan pengalaman yang sungguh luar biasa bagaimana kita harus berkomitmen untuk tepat waktu. Karena sebagai bisnismen yang dijaga adalah mulut kita, waktu kita, bagaimana memberikan kepercayaan kepada kolega kita. Papa saya ini adalah dulu seorang supir taksi ya, yang hanya lulusan SMA gitu. Dan saya disekolahkan
lebih tinggi pada dia sampai S1, bahkan fasilitas-fasilitas usaha yang lebih baik, fasilitas sekolah yang lebih baik. Jadi dengan seperti ayah saya yang dulu hanya seorang supir taksi dan mungkin lulusan SMA dan tidak ada modal, hanya modal usaha kecil sekali. Dengan harapan seperti itu adalah orang tua saya ingin mengharapkan hasil yang lebih baik daripada beliau. Kalau beliau bisa buat satu pabrik, mungkin saya harus bisa buat 3, 4, 5, 6 dan seterusnya pabrik-pabrik baru untuk bisa diserahkan ke anak cucu yang melanjutkannya. Pesan-pesan kepada Pak Hari kepada saya, bila kita jadi seorang pengusaha, jangan mudah menyerah. Tidak usah melihat ke belakang, tapi kita harus melihat ke depan. Bagaimana cara kita menghadapi itu semua. Jika kita punya ide-ide yang baru, itu jangan hanya dipikirkan saja, dibicarakan saja, tapi harus dilaksanakan dengan baik. Jadi jangan hanya wacana, tetapi kita harus mencoba. Karena kalau tidak mencoba, bagaimana kita bisa tahu hasilnya. Tapi dengan kegagalan ini pun kita tidak akan mudah menyerah. Kita selalu optimis untuk membuat sesuatu yang baru terus. Semua kalau ingin menjadi orang sukses harus berani memulai dulu. Dan untuk selanjutnya bisa dibenahi dengan cara bagaimana kita nanti bisa konsultasi atau bagaimana ada masukan. Nah, itu sebagai loncatan untuk kita bisa lebih maju. Memotivasi dirinya sendiri agar bisa ya kreatif lah, karena memang nggak ada orang lain yang membuat diri kita berubah kalau bukan kita sendiri. Kita itu harus kreatif dan punya nyali untuk mulai bergerak. Kalau kita hanya wacana-wacana, akhirnya pun tidak akan terjadi suatu action itu. Untuk anak-anak muda generasi sekarang, jangan gengsi. Nah, itu yang penting tuh jangan gengsi. Karena apa? Gengsi itulah yang menjadi penghambat untuk menjadi orang berkarya. Karena apa? Ya tadi, merasa malu, merasa apa. Justru kita itu harus ya apa adanya kita jalankan. Tapi nanti kalau kita sukses, orang banyak ngancung jempol lah bahwa kita itu bisa berkarya. Sejarah dari Tahesta namanya ini memang kita ambil dari istilahnya bahasa Malang ya. Orang-orang kalau ketemu teman-teman tuh kalau menyapa supaya akrab tuh ya apa? Tahesta, sehat ta.